Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berkata al-alim al-fadil al-wara al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum bilang qala, maka wailun yang artinya celaka atau kebinasaan, sebuah tempat siksaan di salah satu lembah jahanam, sekali bagi orang yang bodoh yang tidak mau belajar ilmu agama, dan lebih celaka lagi 1000 kali celaka bagi seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syarbini dalam riwayat yang lain, celaka 70 kali bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka perkataannya 1000 kali. Dikatakan ditekankan bagi mereka yang tidak mengamalkannya, dan perkataan sekali bagi orang yang tidak belajar itu lebih jelas dan lebih baik, dan boleh pula masing-masing dari kedua dharab atau tempat keadaan itu berkaitan dengan perkataan wailun. Celakalah di kedua tempat itu apabila dengan arti siksaan atau kebinasaan, dan hal itu tidak boleh apabila dengan arti lembah di jahanam, karena ia adalah nama zat, dan ketika itu siksaan orang alim menjadi lebih besar daripada siksaan yang dialami orang yang bodoh, yaitu menurut jumlahnya saja, bukan bentuknya. Maka boleh jadi satu siksaan lebih keras daripada 1000 kali lipat. Begitu pula orang yang diharamkan dan Allah menyiksanya, maka siksaan itu merupakan penyucian baginya. Demikianlah yang dikatakan oleh seorang ulama. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan makna ini dikatakan bahwasanya para malaikat penyiksa akan menyiksa para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya sebelum penyembah berhala, sebagaimana diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, al-alimu habibullah walau kana fasiqan, wal jahilu aduullah walau kana abidan. Artinya, orang alim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia fasik, dan orang bodoh itu musuh Allah Subhanahu wa taala walaupun ia ahli ibadah. Diceritakan bahwa orang-orang berbeda pendapat tentang kemuliaan orang yang alim yang fasik dan kemuliaan orang bodoh yang ahli ibadah. Salah seorang dari mereka pergi ke biara, yakni tempat ibadah, ahli ibadah yang bodoh. Ia berkata, wahai hambaku, aku telah menerima doa engkau dan mengampuni dosa engkau, maka tinggalkan ibadah dan beristirahatlah. Ahli ibadah itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengharapkan hal ini dari engkau, dan aku memuji syukur kepada engkau serta menyembah engkau sejak dahulu hingga sekarang. Maka ia pun berdosa dan kafir karena kebodohannya. Kemudian setelah seorang dari mereka pergi kepada orang alim yang fasik, ternyata ia sedang meminum khamar. Ia berkata, wahai hambaku, takutlah engkau kepadaku, karena aku Tuhan engkau. Aku menutup dosa engkau, sedangkan engkau tidak malu kepadaku, maka aku akan membinasakan engkau. Tiba-tiba orang alim yang fasik tersebut keluar sambil menghunus pedangnya seraya berkata, wahai terkutuk, engkau tidak mengetahui Tuhan engkau. Aku akan memberitahu kepada engkau tentang Tuhan engkau sekarang.
maka larilah orang yang berkata itu, dan tahulah dengan itu akan kemuliaan ilmu dan ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala safwatih Muhammad bin Abdullah wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini sama-sama kita berkumpul di majlis ilmu, yang mana majlis ilmu mempunyai keistimewaan dan kemuliaan yang sangat agung dan luhur, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas," seandainya pahala majlis ilmu nampak di mata manusia, lagtatalu alaih, maka mereka akan saling akan saling berlomba untuk menghadiri majlis ilmu tersebut. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sugin sugah, sampai mereka lebih rela meninggalkan bangunan mewahnya hanya untuk hadir ke majlis, dan setiap orang yang punya bisnis menguntungkan di pasar akan meninggalkan bisnisnya tersebut hanya untuk hadir di majlis ilmu. Namun pahala dan dosa tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua siapa di antara kita yang paling baik amalnya, namun dengan kacamata iman, kacamata taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertakwa akan mengutamakan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang sementara. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi Al-Jawi, beliau bercerita tentang bagaimana kesialan yang didapatkan oleh orang yang tidak mau membekali dirinya dengan ilmu, dan juga kesialan bagi orang yang sudah mempunyai ilmu namun tidak mengamalkan akan ilmunya. Sehingga diceritakan di sini bahwasanya sungguh celaka, celaka orang yang bodoh, yang tidak mau belajar ilmu agama, ada celaka. Dan kalimat wail adalah suatu tempat, wadin fi ga'ri jahannam, yaitu adalah salah satu tempat, salah satu lembah yang mana berada di paling dasar neraka jahannam. Dari karenanya banyak di sana dalam Al-Quran kita temukan wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, wa hakadha. Dan di sini dikatakan wailun, sungguh celaka dan sial orang yang tidak membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ketahuilah, apabila kita ingin bahagia di dunia, selamat di dunia, sukses di dunia, maka bekalilah diri dengan ilmu agama. Dan jika kita ingin sukses di akhirah, selamat di akhirah, maka bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dan apabila kita ingin selamat dunia wal akhirah, sukses dunia wal akhirah, maka bekalilah diri kita dengan ilmu pengetahuan agama. Dan ketahuilah, orang yang menuntut ilmu agama dan dia meniatkan menuntut ilmu agama setiap saat dan sampai dia wafat, maka dikatakan man mata wa huwa yatlubul ilma, siapa orang yang meninggal dan dia dalam keadaan menuntut ilmu, yugayyidullahu lahu man yuallimuhu fi qabrihi ila ayyab'athahu Allahu alima. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, Allah berikan satu orang yang mengajarinya di dalam kubur. Orang tersebut tetap belajar di dalam kubur sampai nantinya hari kebangkitan, dan dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Wahakadzah. Dari karenanya
Jangan sampai kita itu bodoh dari ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai buta dari ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kita tidak tahu dari ilmu pengetahuan agama. Wabil khusus kita yang tinggal di tempat yang majlis berada di mana-mana. Mau habis subuh ada, majlis duha ada, habis zuhur ada, setelah asar ada, setelah maghrib ada, setelah isya ada. Tinggal kita yang meluangkan waktu untuk ilmu. Kalau kita selalu mengatakan beralasan sibuk, maka kita tidak akan pernah menemukan waktu untuk ilmu. Namun kosongkanlah waktu kita untuk duduk mendengarkan majlis ilmu pengetahuan agama yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang dahulu mereka tidak buru-buru menikah. Sebelum anak-anaknya sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan agama. Mau jadi apa? Kita orang punya anak, kita orang punya calon menantu, tapi calon menantu kita tidak faham dengan ilmu agama. Mau jadi apa? Dari karenanya orang dahulu tidak terburu-buru untuk mencari pasangan hidup, tidak buru-buru menikah. Mereka membekali diri dulu dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga ketika mereka mempunyai ilmu pengetahuan agama, maka mereka mendidik keluarga kecilnya dengan didikan agama, sehingga menjadi keluarga yang nantinya besok bakal dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, perbanyak punya keturunan, karena saya akan membanggakan kalian nantinya besok di hadapan umat-umat di hari kiamat. Namun ketahuilah, keluarga yang bagaimana dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apakah keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad hanya keluarga yang hanya tahu urusan dunia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun? Hanya paham urusan dunia, tapi urusan agama tidak faham, tidak mengerti. Apakah itu keluarga yang bakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apakah keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad mereka yang lalai dari Al-Quran sehingga 1 kali 24 jam tidak ada baca Al-Quran di rumah tangganya? Apakah keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad besok di hari kiamat keluarga yang tidak mengerti dengan sholat tahajud, tidak faham dengan rawatib, tidak pernah tepat waktu dalam sholat subuh berjamaah? Apakah itu keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Tentu tidak. Kalau kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sudah tersenyum dengan kita, absyir, ambil kabar gembira, hidup kita tidak akan pernah menemukan kebinasaan, baik di dunia lebih-lebih di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Ini wail, celaka orang yang bodoh. Kemudian disebut lagi di sana, namun 70 kali celaka bagi orang yang sudah mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkan akan ilmunya. Kadang orang berpikiran begini, wah lebih baik bodoh. Kenapa? Celakanya cuma 1 kali. Daripada orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, celakanya 70 kali. Kata beliau, ini bukan masalah hitungannya. Bisa jadi celaka yang 1 kali itu lebih dahsyat daripada yang 70 kali. Ini cuma angka, cuma nominal, bukan daripada jenis siksaan tersebut. Jadi jangan sampai kita berasumsi bahwasanya ketika mendengar sebuah wail, satu kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang bodoh, tapi 70 kali. Oh, ini nih. Sama seperti sholat. Sama seperti sholat yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Hasanul Basri, sholat yang tidak hadir hatinya maka lebih cepat mendapatkan siksaan. Orang yang kada sembahyang langsung lebih baik kada sembahyang daripada sembahyang disiksa juga. Pemahamannya orang yang tidak berguru seperti itu. Akan tetapi kata beliau, ini bukan masalah di sana nominal, tapi bisa jadi satu siksaan tersebut lebih dahsyat daripada 70 siksaan. Daripada 70 siksaan. Nih seperti ini contohnya. Ada orang yang dipukul, dipekat, dipukul. Ada yang 1 kali pukulan, ada yang 70 kali pukulan. Yang 1 kali pukulan itu dari orang yang seterek. Kemudian pakai sapu, pakai kayu sesapu, sekali aja langsung patah kayu sesapunya. Itu bayangkan kayak apa sakitnya. Tapi yang 70 kali pakai bilah lidi. Tik 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 tik, apa? Bukan masalah nominalnya.
bukan masalah nominalnya begitu. Kemudian lagi di sini dikatakan orang yang ahli ibadah tapi dia jahil dengan orang yang punya ilmu tapi dia fasik, mana yang lebih afdal? Tentunya yang lebih afdal adalah orang yang punya ilmu meskipun dia fasik daripada orang yang ahli ibadah tapi dia jahil. Modal utama sebelum beribadah itu adalah ilmu. Dan faktor yang paling banyak tidak diterimanya ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu dikarenakan ibadah yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu. Ibadahnya ditolak, kenapa? Bukan karena orangnya ini yang melakukan, orang miskin lalu ditolak, bukan karena itu, tapi dikarenakan orang tersebut beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Dari karenanya diceritakan bahwasanya di dalam sebuah hadis, al-alim habibullah, para ulama, orang yang punya ilmu itu adalah kekasih Allah, walau kana fasiqan, meskipun dia adalah orang yang fasik. Akan tetapi wal jahil, dan orang yang jahil, orang yang bodoh itu adalah sesungguhnya aduwullah, musuhnya Allah, walau kana abida, walaupun dia adalah orang yang ahli ibadah. Tuh, orang yang dicintai Allah, kita cintai. Kita kadang-kadang ya Allah mandang orang, oh ini dia ulama, kemudian ulamanya namun dia begini. La. Walau bagaimanapun juga al-alim habibullah walau kana fasiqa, wal jahil aduwullah walau kana abida. Orang yang alim tetap dia dicintai oleh Allah meskipun dia melakukan dosa, meskipun ada kesalahan yang dia lakukan. Dan orang yang jahil itu adalah musuhnya Allah meskipun dia ahli ibadah. Kenapa? Ibadahnya dengan kejahilan tidak akan pernah diterima dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi ceritanya ada orang yang bodoh beribadah sampai ada orang yang mewaswasinya bahwasanya orang tersebut mengatakan, wahai hambaku, aku telah menerima doa engkau dan mengampuni segala dosa-dosamu, tinggalkan ibadah dan istirahat. Ini jadi Allah Ta'ala orang tersebut. Karena kebodohannya dia percaya. Sehingga orang yang punya ilmu pengetahuan agama cemburu dengan itu semua. Dia mengatakan itu adalah salah. Nah, dari karenanya pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Jangan hanya kita mementingkan amal tanpa ilmu. Yang hendak tampil juga di masyarakat harus ada ilmunya. Yang sederhana aja lah, hendak jadi imam sholat 5 waktu, tahu dulu ilmunya. Hendak mimpin tahlil, tahu dulu ilmunya. Hendak jadi hatib, tahu dulu ilmunya, mahutbah nang kayak apa. Hendak jadi bilal, tahu dulu nang kayak apa jadi bilalnya itu bagusnya. Kayak apa adab-adabnya, nang kayak apa tata caranya. Jangan hanya mengandalkan suara yang merdu, nafas yang panjang. Masya Allah, panjang napas suara merdu tapi kada faham nang kayak apa muadzin yang sebenarnya. Itu aja dulu yang sederhana aja. Ndak mimpin tahlil, paham nang kayak apa betahlil. Ndak di sana mimpin maulid, paham nang kayak apa mimpin maulid. Harus ada ilmunya, seberataan ada ilmunya. Kalau kada ada ilmunya, maling tuh kenapa jadi tertangkap? Karena kada ada ilmu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu maling. Jangan nyabe ilmu maling kada dapat tertangkap, tapi karenanya kada beilmu lalu tertangkap. Nah, min tujuan maafian kada kisah bemasak toh mun kada ada ilmunya. Jangan nak jadi nasi jadi bubur gangan kecap. Nah panang dia gangan kecap nang diluruknya buatnya haruan hidup. Nah bekipi keharuannya dalam situ. Haruan sudah hilang tambahi kecap pulang la tata. Wah, harus pakai ilmu bujuran tuh, harus pakai membaca wirid, harus pakai ilmu. Hendak napa aja harus pakai ilmu. Hendak jadi imam harus pakai ilmu. Makhutbah min tujuan. Dak kawanang, wihnya ini maaflah, wihnya ini orangnya kuliahnya sampai ini jabatannya ini. Bukan masalah jabatan,
Tapi ini masalah pengalaman, tapi ini masalah bagaimana orang tersebut mempunyai track record yang sangat luar biasa. Bukan masalah banyak kayak orang nang ini itu nang sekolah, tapi kayak papang apalagi weh ini ijazah kau aja paket, udah nang S3 kau aja paket. Nah, S3 ulun pernah ditawari orang pamawar dia mendapatkan penghargaan kehormatan kah itu kah doktor. Wah julun nek bujur juga kah nggih ditawari orang ndak kapian jan apa tuh ngarannya tuh nah ya itu ditawari orang apa itu doktor lah no apa tadi kehormatan apa cuma nih nah paham lah ini jalan lah paham kan ini kenapa mengewa ayam jana ya doktor kada gampangan doktor bah DR tuh bang sekalinya dari ada dokter kan itu kau aja nang kayak itu tuh bukan masalah itunya. Banyak kayak nang orang nang kayak itu cuma kada paham juga, kada bisa juga organisasi nang kayak apa harusnya di sana prosedurnya nang kayak apa kada paham. Kisahnya benar ini toh integritasnya dipertanyakan nang kayak apa nukar juga. Bah kakak tidak dokter kamu ngewa aku doktor dah pokoknya jurang kada kita nang bapak juga ada napa-napa juga itu untuk tah ayo bismillah baca setelahnya ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. 1. Menuntut ilmu dengan ala kulli hal lah nang kaya apa aja juga orang nang berilmu walaupun inya fasik lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah dan inya jahil biar kayak apa aja. Kan ada kalau kisah orang ahli ibadah sembahyang dalam masjid, orang alim guring, setan di muka hendak mengganggu orang nang ahli ibadah, kada kau masuk. Dahulu setan menyerupa jadi manusia betampai. Ini ada betampai ini ada kaumnya apa lagi kecubung beratan juga. Allah yahfaz. Mudah-mudahan dipeliharakan anak-anak kita mau benar kenapa cubung dihantuk lalu nang iblis tadi hendak masuk ada kau masuk jadi ada orang hendak ke masjidnya ada iblis bapak ikam sini iblis ini aku hendak masuk hendak menggoda itu nah bah kenapa ada kau masuk aku kenapa kada kau masuk karena ibadahnya kada aja ibadahnya itu sitil benar ketek dikit kan sudah ada husul lagi bah kenapa jadi kada kau masuk tuh tuan guru nang guring di higanya tuh nah nafas sidin itu membakar aku dinya karuh sidin tuh nang harat ahli ibadah sitil aja jadi iblis aja tahu iblis tuh alim juga berpangkat juga iblis tuh dahulu cuma sebuting intinya kada takaji ilmu tauhid kita takaji lalu ilmu tasawuf pada takaji lalu merasa diri lebih harat pada orang lain lalu jadi iblis ana khairun minhu karena kada takaji ilmu tasawuf itu aja iblis junang jar Allah Ta'ala tunduk lah kasih lawan Adam kada jinya kayak apa aja nah kada takaji iblis pintar benar pangkatnya itu tah baca dah jadi intinya tadi itu apa intinya orang alim lebih dicintai oleh Allah meskipun inya fasik daripada orang yang ahli ibadah tapi inya jahil iblisnya sitil aja ketek cuma nang guring itu nang harat
Ini pulang sudah kada pintar, guring ha pulang. Nah, ini kayak apa kisahnya? Sudah baca dah bismillah ya Isa. Satu, menuntut ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah Nah Subhanahu wa ini taala. jalalai tingkatan-tingkatan orang menuntut ilmu. Nah ini bahaya benar. Ini tingkatan orang yang menuntut ilmu 3 tingkatannya. Macam-macam. Sama dia nuntut ilmu juga. Cuma yang membedakannya satu, apa? Niat dan tujuan. Sama nuntut ilmu, gambarannya hadir ke majelis, bujur, cuma tingkatan kita ini nang mana? Nah dengarkan nang satu ulang. Satu, menuntut ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai bekalnya di akhirat. Maka orang ini termasuk orang-orang yang beruntung, yakni yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan. Nah, mudahan kita termasuk orang nang ini insyaallah. Amin. Artinya mengharapkan ridha dan menjadikan sebagai bekal akhirat. Itu aja sudah. Ada hendak nang disambat orang baik kada. Apalagi ini nah nyokolahkan anak ke pondok pesantren. Niatnya tuh dibujurakan apa niat ikam. Kadusah hendak nang kaini hendak ini kadusah. Yang penting Allah ridha. Yang penting Allah ridha dan jadi bekal inya menghadapi hidup, apalagi nih hidup kita nih umat. Ini hanya 2024 aja nih. Kayak apa 2034? Macam-macam media sosial kan hati aja. Mau ada nang inilah, ada nang itulah umat, ada pengaruan. Makanya anak nih mun kada kita bekali lawan ilmu agama, kalau pinata umpat nyokolahakan anak ke pesantren, kada harus anak itu jadi tuan guru. Nyokolahakan anak ke pesantren, kada mesti anak itu buka majelis, kada mesti anak itu bisi pondok pesantren, kada mesti anak itu bisa imam di masjid, kada. Nang penting dulu lepas kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Inya hendak jadi nang apakah? Nang penting inya paham ilmu agama. Hendak inya bepasar kenanya, hendak inya betoko, tapi inya paham ilmu agama. Bagus. Orang sembahyangan tutup toko. Puasaan puasa inya. Hendak jadi nang apakah? Kada jadi masalah, nang penting paham ilmu agama. Nah, gitu. Tanda orang alim akhirat ada 3. Tidak mencari dunia dengan ilmunya dan tujuannya mencari alim untuk mencapai ilmu, kada mencari alim, mencari ilmu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka ia memperhatikan ilmu batin dan membimbing hatinya dengan melawan hawa nafsu. Dan dengan ilmu itu ia mengikuti pembawa syariat Nabi Muhammad SAW dalam segala perbuatan dan perkataannya. Nah ini tanda ulama akhiratnya. Ada ulama dunia, ada ulama. Tanda ulama akhirat ini mencari ilmu itu adalah tujuannya mencapai kebahagiaan negeri akhirah. Namun dasar bujur inya tujuannya mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Lihat aja ulama akhirat tuh apa aja nang sunnah digawinya. Kada maunya meninggalkan qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang tahajud, Quran tiap hari. Ada kenapa? Karena inya sudah berniat dengan ilmunya itu supaya bahagia di negeri akhirat. Nah, apabila ulama akhirat ini adalah terlihat sangat jelas tidak mencari dunia dengan ilmunya dan selalu di sana mengutamakan sesuatu yang abadi daripada yang sementara dan ambil bahagian dari itu seberataan. Ada mungkin ulama akhirat itu mengabaikan nang sunnah, kada mungkin. Ulama akhirat menyepelekan keistimewaan fadilah, kada mungkin. Itu ulama akhirat. Nah, baca setelahnya. Tanda tidak mencari dunia dengan ilmu adalah ia menjadi orang pertama yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan serta menjauhi makanan, tempat tinggal dan pakaian mewah. Nah, itu tandanya tuh. Nang paling pertama sidin, nang paling pertama meninggalkan sidin, nang paling pertama menggawi sidin. Itu tanda ulama akhirat. Ayo. Dan menjauhi menjauhi makanan, tempat tinggal dan pakaian mewah.
sidin jauhi. Tapi masalahnya orang nang beparak. Kenapa aja gudung itu aja rumahnya banyak benar, mobilnya mewah-mewah, pakaiannya harat-harat, sidin kada kapingin orang nang handak. Sidin tuh kada kapingin orang nang betawar. Nang kayak kita nih, kita nang betawar, orang nang kada hendak. Nah, sakit banget aja lalai. Tata tiharap mahagai orang kada hendak. Sidin kada mahagai, cuma orang nang berdatang. Ayo jalan. Apa ikam? Al-Imam Husain, putra dari Syekh Habib Bakar bin Salim, pakaiannya mewah, masya Allah, mazharnya mazhar apa namanya luar biasa. Sampai ada orang yang mengatakan, ya Husain, kenapa jadi pian ini? Maka jar ulama akhirat tuh orangnya apa namanya kada cinta lawan dunia. Sini aku kada cinta, inya nang hendak lawan aku. Inya nang hendak lawan aku. Ini masalah mahabbatud dunia, ini bukan masalah fisik, bukan masalah zawahir, tapi cinta dunia ini adalah urusan hati. Kalau sudah berbicara cinta dan benci, itu tidak bisa dikaitkan dengan zahir, akan tetapi itu urusan hati. Cinta itu urusan hati. Makanya jangan terlalu percaya orang yang madahkan aku cinta, aku cinta. Cinta itu lain di mulut, tapi cinta itu di hati, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan. Itu cinta. Apa jalan jangan. Mbah kalau ikam bujur-bujur cinta, ikam harus berani berkorban. Kalau kada berani berkorban, jangan bercinta. Korban minta tukarakan martabak jangan ada hakun. Bapak dah cinta netalah. Bah, kadzab man idda'a mahabbati. Sungguh pembohong, kata Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku, ketika datang malam hari dia pun meninggalkanku tidur. Bukankah orang yang saling mencintai dengan orang yang dicintainya sangat suka berduaan ketika sepi? Itu yang paham bukan pengantin aja nih tuh. Malam-malamnya kata jemu mun siang ngoma pusang, mun malam himungnya kenapa berduaan? Iya ikam ngapanya? Jalan. Baca. Dan menjauhi dari pergaulan. Sampai pada akhirnya kurma dijual. Kurma nang karing itu dijual sih Den. Justru kada payung ini ayo aja sih Den. Jual. Sekalinya aro ada penyakit di negara di kampung itu. Sampai kurma sidin itu jadi obatnya, dijual dengan harga yang luar biasa. Di bawah harta kepada sini aku pada hendak inya nang hendak. Inya nang hendak. Kada. Iya jadi rumusnya itu ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dunia itu ingin tangan kami ya. Kada sampai ke hati. Terlalu murah dunia itu dimasukkan ke dalam hati. Yang pantas dimasukkan ke dalam hati karena hati ini mahal, maka jangan dimasukkan sesuatu yang murah, tapi masukkanlah sesuatu yang mahal. Siapa yang mahal? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya terukir di tiang-tiang arasy, maka ukirlah namanya di lubuk hati kita yang paling dalam. Orang gitu tuan guru tuh bersepeda aja, jangan hendak bermobil. Itu mewah. Kayak apa lo kakak puas? Ulun kayak apa kakak puas mun bersepeda? Kayak apa Ustaz Abdul Sani ulun? Nah, mulai pemurus bahasa pida. Ikam menawarkan aku kajalah. Jam berapa hanya sampai? Ada kalau kenakan orang kapuas nang kabanja nang bahasa pida samto. Berapa jamnya sampai? Malah top batis meninjak. Sampai ke sini kada pengajian kada urut nang iyanya. Makanya dunia itu ada nang mahmud, ada nang mazmum. Dunia nang terpuji ada, dunia yang tercela ada. Dunia yang terpuji adalah menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dulu ada kalau pernah menyampaikan silahkan miliki tapi jangan dicintai. Miliki aja tapi jangan dicintai. Sakitnya jelas sudah mencintai kada memiliki pulang. Nang memilikinya orang, mencintainya seorang. Iya nang lalu kecubung dihantam. Lalu ay meranyau na tihang diragap. Napa-napa di mau orang nang memilikinya seorang nang mencintainya. Baca dah mana tadi. Nah kayak itu toh artinya
Orang nang handak lain sidin nang handak. Dan menjauhi dari pergaulan dengan raja atau pejabat kecuali untuk menasihatinya atau untuk mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya atau memohon keringanan demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh terburu-buru dalam berfatwa seperti menunjukkan orang yang lebih pandai daripada dia. Sebagaimana diriwayatkan dari Syarih bin Hani, ia berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyainya tentang mengusap di atas sepasang sepatu khuf. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hendaklah engkau menemui Ali bin Abi Thalib dan menanyainya, karena ia pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun menanyainya. Ada Shuraih bin Hani. Dan Shuraih bin Hani, beliau mendatangi, itu tandanya kada terburu-buru memberikan fatwa, ada terburu-buru. Sampai Shuraih bin Hani pernah mendatangi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha tentang mengusap di atas sepasang sepatu khuf. Khuf itu terbuat dari kulit. Biasanya ada dijual kalau kita umrah itu ada biasanya dijual. Kawa dibawa berjalan kada sakit. Maka mun kita masang khuf itu ada hukumnya pulang. Munnya masangnya waktu kayak apa cukup kena pas berwudu cukup diusap di atas itu apabila musim dingin biasanya orang-orang di Arab. Nah, kawa dibawa berjalan kada harapan hancur kayak itu. Nah, itu ada hukumnya. Nah, Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, beliau mengatakan takuni Ali jasidin. Karena ia pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun menanyainya, kata Shuraih bin Hani. Baca setelahnya, bismillah. Dan lagi sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham bin Amir bahwa ia mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan menanyainya tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjawab, maukah kutunjukkan kepada engkau orang yang paling mengetahui di antara penduduk bumi salatnya witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'ad berkata, siapa? Ibnu Abbas menjawab, Aisyah. Pergilah kepadanya dan tanyakanlah kepadanya tentang hal itu. Ada mau bang nang raup sorong. Apalagi mun ada melihat orang bisa, nang lain bisa, lalu jam ada akan saingan. Umpamanya lah kayak nyembelih sapi pernya. Ada nang bisa nyembelih sapi, bah ya iya pang saingan seorang itu nah nyembelih sapi, bah tebagiam ya. Harusnya biasa saban tahun 20, datang itu 10 aja lagi seorang ya. Nah, salah bener. Di kampung pernya ada juga nang alim sangit, kada mau pang, kada ada istilah nang bahasa saingan tuh dalam menyebarkan dakwah tuh kada ada. Ibarat kata kayak ini, nah kita bisi rumah rigat, kita memberasihi sorongonon, ada orang nang menggani, maulah kita sangit, maka nang menggani ini pulang lengkap membawa selang, membawa sapu, membawa sikat, selengkapnya baju kita sikap tuntung berarti nenek himung kita harusnya. Ini orang nak menggani maka sangit, bapak pegang menggani aja, aku bisa ya sorangan. Nah, ini kecubung juga nenek. Jangan kadada kata-kata saingan, kadada kata-kata saingan. Kalau sudah dalam berdakwah ada kata-kata saingan, berarti orang tersebut telah keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihati witir, lihati Aisyah. Nah, kenapa jadi Aisyah yang ditakuni? Kenapa Kenapa senyum-senyum? Bukan senyumanmu yang kuharapkan, tapi jawabanmu yang kutunggu. Asih. Padahal Ibnu Abbas kurang apa?
sampai didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Tapi kenapa jadi Aisyah? Karena bini Nabi. Bini Nabi kada Aisyah aja. Bini Nabi berapa? 9. Sebutkan. Sebutkan. Siti Khadijah, Khadijah, Aisyah, Aisyah. Jangan dipadahi, jangan dipadahi ya. Ayo ulang kasih. kada ingat lah. Antis niswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna an-nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Paham? Khadijah kenapa Khadijah? Ini kan kisahnya 9 istri yang ditinggal wafat oleh Nabi. Ketika kawin dengan Khadijah, Rasul tidak pernah di sana menikah selain dengan Khadijah. Tapi istri yang ditinggal wafat itu 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9. Kenapa jadi Aisyah? Kenapa kada Sofiyah? Kenapa kada Saudah? Kenapa kada Maimunah? Kenapa? Jawabannya kurang tepat. Isya sudah. Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya tanyakan kepada Aisyah? Nah, ini di sini guru bahwa memberi pembelajaran kepada kita. Apa nah? Apa? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Bibi? Nyarja terlihat tentang mana kam? Yang kata kita lihat. Mana? Apa jawabannya? Karena apa? Siti Aisyah tuh lebih banyak waktunya bersama Rasulullah. Panjang. Apa kira-kira Ustadz Haji? Ini Ustadz Haji juga. Apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Di antara hikmahnya adalah memang benar Aisyah istri Nabi, tapi ada lagi yang lagi di balik itu, ada lagi apa? Ini menunjukkan salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Salat sunnah itu dikerjakan di rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadikan salat kalian salat sunnah di rumah, salat yang lainnya di masjid. Makanya urusan salat witir kan sunnah. Maka yang lebih tahu adalah Aisyah. Memang benar Rasul lebih sering di Aisyah. Yang lainnya juga di sana mempersilahkan kepada Aisyah, yang lain ridha dan lain sebagainya. Memang benar, tapi ada lagi di balik itu semua yang namanya salat sunnah. Jadikanlah bahagian rumah kita mendapatkan keberkahan dari salat sunnah. Begitu. Nah, bismillah adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Baca lagi bismillah. Baca lagi bismillah. Diriwayatkan dari Imran bin Hattan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sutra. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, pergilah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan tanyai dia. Maka aku menanyainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tanyalah Ibnu Umar. Maka aku menanyai Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberitahu aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah, yang artinya sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia adalah orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat. Semua ini termasuk nasihat. Kadang-kadang hakunnya kalau padahal tahu lempar bang kayak kisah guru Bangil ya kan, nang sedin hijrah ke Bangil tuh misalnya kan itu kalau hendak diangkat orang jadi qadhi hendak sedin ada hendak sedin nggak ya, ada hendak sedin ada aja lagi jadi sedin kita kada sarwan toh kada disuruh orang duduk di tawing halat sangit merajuk jadi makan di sarwan padahal jaka makan nyata kanyang bulik ke rumah bemamai lawan bini mana nasi aja nah jenang bini pian jo kalau nyerah kada bemasak ndak sarwan tadi nang tuan rumahnya ahli neraka itu beratan ya mas. Kenapa jurang kenapa gara-gara kada disuruh kamu kak. Nah ini ngarannya hubbul jah dalam tasawuf tah hendak dihormati orang terus hubbul jah. Mun orang ulama akhiratnya kada perlu pangkat di mata manusia biar manusia kada meheraninya, nang penting Allah nang merespon lawannya. Biarkan manusia kada respect dengan inya, yang penting Allah respect dengan inya. Ibarat mandak status tu di media sosial padahal kawan banyak berapa followersnya kada jadi masalah asal inya nang melek kada jadi lagi nang lain sudah. Mun inya nang melek tup ya nang lain ini parah dah. Ulun tuh munnya lab media sosial pasti nang ditakuni orang nama Jalal mana Jalal. Ulun kenapa jadi Jalal kayak kabungasan mana Jalal ini? Tuh, lah kayak guru Bangil dah akun sih ndak sih nang lain aja. Urang kayak itu nah sorang nang betawar. Iya tadi sarwan kada disuruh orang duduk di tawing halat maka sangit. Jadi makan menyumpahi bang tuan rumah ahli neraka ngalih juga aja rumah padahal kada apa-apa di pelatar tuh pian surungannya lebih banyak daripada di dalam maka bedahulu pulang makan lu rancak nang kayak itu sarwan toh lah ada tadi sumangka lah jebuhannya kada ada jurun kami sumangka ada aja anggur ada jurun nyaman di luar pada di dalam kalinya kadang-kadang nang kayak itu kadang-kadang juga paham nang nyatanya dulu kada panas bulik kawa bedahulu dan di dalam kada dapat kawa bulik kecuali nang di pelatar bulik
Maka nang di pelatar ini cukup jinya. Nah iya sudah. Nang di dalam ini pian daur tuh Pak. Artinya di mana keduduk nang kita cari itu adalah yaitu pangkat di sisi Allah. Biar orang lain di sana kita orang lain kada menghormati kita kada jadi masalah, nang penting Allah yang memuliakan kita. Dah dah. Minta tah. Sampai sin pindah ke Bangil kalau tah. Tanggal berapa aja haulnya di Bangil aja? 28. Agustus Bangil kan ulama kita tuh kan ini kan ibaratnya kayak itu Pang nang dialami ulama kita tuh ya, kayak Bahari Pang juga ya jal almarhum Abah Guru sekumpul kaset Bahari juga nang diputar betul itu Pang. Ini ada kayak ulun di sini dah hati bukan guru-guruan di sini nah kayak sidin ini nah kada sini pengen sini aja pengen sini kada sini. Nah, kayak beban sidin ini lah. Sidin tahu ilmunya nih ini. Cuma lihatihan ketawaduan sidin. Mau hadir alahan nang latoy ini nang bepander nenek. Belum tentu kawa. Ibaratnya tuh mah hadiri orang nang berceramah, seorang nang mendengarkan, seorang ini tahu ilmunya. Tahu juga ilmunya kayak beban sidin ini lah. Kayak sidin ini juga nah. Tahu tapi nah kebersihan hati ini nang dicari. Pian kebersihan hati ini ya Allah neto jalalai nang bersih hati. Dahun sarwan peringatan Maulid kenapa? Kawan Bahari Jo ceramahnya aja. Itu aja. Kawan Bahari Jo ceramahnya aja. Koler surang sarwan aja. Kena surang telepon aja. Pamannya Jalal nih. Jadi Kiai Jalal datang ke sebuah kampung aja buhannya Jalal nang gumpal Bahari itu. Angkat 7 Bahari itu ada mengaruan kena aku nelponnya aja. Telepon. Lal aja, makanya ulal aja. Ini ngarannya. Nah, ini hati. Bujur Bahari kawan ikam. Cuma mun haratan di padang orang banyak jangan lal gempal, jangan kayak itu. Inya nih jadi tuan guru, muridnya banyak, hormatinya. Nah disinilah mata yafuqut talib. Kapankah seorang itu bisa mengungguli temannya? Seseorang itu mengungguli temannya bukan dia adalah orang yang lebih dicintai oleh orang lain, lebih masyhur dari dia, bukan itu, tapi seseorang itu lebih sukses dari temannya ketika dia mengakui dan dia ikut senang dengan kesuksesan yang diraih oleh temannya. Itu sukses yang sebenarnya. Oh kawanku tuh bujur kawan Bahari tapi ada apa ya seorang wainihan ya mau mencium hak tangan lawan Jalal ini pulang tahu diri kawan secacapan Bahari nih menarik ke tangan ikamnya apakah periannya nih ini kada juga Jalal ini kata humuh aja ngoh aja aja buhannya liwaram nenek neng ini sudah kok kurang lebih neng ini dasar nang kurang bener neng ini nih kawan nenek. Ya Allah, tapi mun pepadaan haran kakawanan reunian tak kumpulan kada jadi masalah namanya. Lal kada jadi masalah. Cuma itulah sikapmu kepada temanmu yang lebih sukses darimu itu menunjukkan nantinya bagaimana engkau dengannya, bagaimana perasaanmu, bagaimana ilmumu, bagaimana adabmu, bagaimana akhlakmu. Jujur aja Pang, kawan Bahari secapan, kawan Bahari tilasan beinjaman di pondok. Sikat gigi bersamaan, bujur aja, cuman nasib kawan baik. Ini takanannya apakah nang digawi si Jalal Bahari itu jadi sawat toh. Tapi itu Pang pulang hikmatullah takawai. Hormati, hargai kesuksesan orang. Senangnya engkau dengan kesuksesan temanmu menunjukkan engkau adalah yang sukses dari dia. Bisa jadi Jalalnya kada kawan nang kayak itu. Jalalnya bisa kada kawan nang kayak itu. Mau aja Jalal bersalaman kawan umat awas dia bukannya kena tingkalong tuh Bang. Sudah baca Jalal sampai mana tadi Jalal? Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang mencari ilmu untuk ini apa kisahnya yang kedua nih tadi? Kisahnya apa yang kedua nih tadi? Belum. Kenapa jadi belum?
Duh. Kisahnya napa nang dua tadi balom ya. Bujur juga, pang bujur juga. Maksud ulun kan pasti ada sambungannya sebelumnya itu apa? Kisahnya napa? Kisah memakai sutra tadi. Kenapa jadi memakai sutra? Sutra tuh titik sudah. Nah, ayunya. Tingkatan mencari ilmu ada 3. Nah, nyaraja pintar. Masya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat insya Allah. Ayo bismillah jalan. 2. Seseorang yang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera untuk memperoleh kekuatan, kedudukan dan harta, sedang ia mengetahui hal itu dan menyadari kelemahan keadaannya di dalam hatinya serta kehinaan kehinaan tujuannya. Ini adalah termasuk orang-orang yang menghadapi bahwa jika ajalnya datang, menghadapi bahwa napa Jalal? menghadapi bahaya, menghadapi bahwa. Jadi apa tadi kisahnya nih? Sudah dibaca tadi? Sudah tadi belum? Kalau ini sudah. Apa kisahnya? Orang tadi itu mencari ilmu, tujuannya Jalalai untuk memenuhi keperluannya dengan segera, keperluan dunia, memperoleh kekuatan, kedudukan supaya dihormati orang. No ya amni salaham tujuannya. Dan juga supaya dapat banyak harta. Pikir makasih bujur-bujur alim nyaman jadi kayak guru tuh nali hati. Mobil sin mewah-mewah. Nah tersalah udah. Han ya Allah. Nah kasih nu bujur-bujur ikam kena nyaman kayak itu berarti kayak guru si fulan tuh lihat rumah sidin 2, 3, 4 mobil sidin macam-macam ini itu dan sebagainya. Nah iya am. Salaham sudah. Tujuannya toh hendak dapat harta. Sedang ia mengetahui hal itu dan menyadari kelemahan keadaannya di dalam hatinya serta kehinaan itu. Nah ini adalah termasuk orang yang menghadapi apa tadi Jalal? Bahaya pintar Jalal. Menghadapi orang ini mau kada bertaubat Jalal bahaya. Nah coba lagi baca. Maka jika apa tadi? Jika ajalnya datang dengan tiba-tiba sebelum ia bertobat dari tujuan itu, maka ditakutkan baginya memperoleh su'ul khatimah, penghabisan yang buruk. Nah itu arti su'ul khatimah. Nah ini mau kada bertaubat bahaya nih nenek. Ayo. Maka keadaannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia memaafkannya atau tidak. Perlu juga tahu titik koma tuh nang kayak apa, intonasi nada membaca tuh nang kayak apa. Ulang. Bingung nang mendengar aja bingung. Apa kisahnya? Maka keadaannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia memaafkannya atau tidak memaafkannya. Jika ia sempat bertobat. Allah, untuk ada sampit tadi tuh. Orang tuh Jalalain yang baca maka keadaannya terserah kepada Allah. Jika Allah menghendaki, dia memaafkannya atau tidak memaafkannya. Titik. Jika ia sempit tadi tuh. Orang mana orang sempit kah? Baca. Jika ia sempat bertobat sebelum tiba ajalnya dan mengamalkan ilmunya serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, maka ia pun termasuk orang-orang yang beruntung. Karena orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ayo baca Habibi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, orang yang dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmunya sebagai alat
untuk memperbanyak harta dan untuk membanggakan diri dengan kedudukannya dan mencari kekuatan dengan pengikut yang banyak. Nah, ini tujuannya. Ya Allah, bahaya. Ayo bismillah. Ia memasukkan ilmunya ke dalam setiap tempat, yakni melancarkan banyak tipu daya dengan ilmunya dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan, dan ia merasa dalam hatinya bahwa ia mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memakai tanda ulama dalam penampilannya serta perkataannya. Padahal ia sangat ingin kepada dunia lahir dan batin. Orang yang seperti ini termasuk orang-orang binasa dan bodoh yang terperdaya karena harapan terputus dari taubat disebabkan ia mengira bahwa ia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi karena itu jangan pernah kita berprasangka baik terhadap diri kita. Ini akibatnya. Ini menyangkanya baik sudah, lalu kada hendak betau-betai. Yang kedua tadi itu, nah ini masih diharapkan baik, lalu memperbaiki kesalahannya. Muning ini dasar dianggapnya bujur tuh bang sudah. Nah, ayo terus. Sedangkan ia lalai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Orang yang termasuk apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Artinya, aku lebih takut kepada selain dajjal terhadap diri kalian daripada dajjal. Dalam sebuah riwayat, ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Artinya, selain dajjal lebih aku takutkan atas diri kalian. Nah, ini kita sambung nantinya malam Ahad yang akan datang. Walhasil ada ulama usuk, ulama yang jahat, lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada dajjal. Kenapa? Dajjal itu jelas sesatnya. Kalau ini kostumnya kostum ulama, penampilannya penampilan ulama, bawa-bawa agama tapi menyesatkan, membawa umat kepada kesesatan. Dan umat dengan kebodohannya begitu cepat didoktrin dengan berbagai macam alasan-alasan ini itu dan lain sebagainya, sehingga ini lebih ditakuti daripada dajjal. Kalau dajjal jelas kafir, bahwasanya tertulis di jidatnya kafir. Tapi kalau ini kostumnya kostum ulama, bacaannya fasih, orangnya punya ilmu pengetahuan agama, tapi tujuan yang salah. Tujuannya yang salah. Maka sehingga orang ini adalah lebih hina daripada dajjal. Nah, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.